di mana pernikahan itu tidak sah tanpa adanya wali. Adapun syarat-syarat wali nikah, ya, syarat-syaratnya adalah yang pertama dia itu harus Islam. Yang kedua dia harus baligh, yaitu orang dewasa. Yang ketiga dia berakal, artinya tidak gila. Yang keempat dia orang yang merdeka, artinya bukan budak belia. Kemudian yang kelima dia itu harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Yang keenam dia itu harus adil atau tidak fasik, seperti itu. Ketika salah satu di antara keenam syarat tersebut tidak terdapat pada seorang wali, maka pernikahan menjadi cacat. Wali fasik adalah orang yang menggampangkan dan meremehkan tentang hukum-hukum Allah. Barangkali dia meremehkan fardu-fardu sholat, atau dia meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, atau dia orang yang suka berbuat maksiat, atau dia orang yang suka bermain-main di bagian permainan dunia dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut tidak boleh menjadi wali nikah, seperti itu. Kenapa? Karena syaratnya kurang. Kalau umpamanya ntar bapaknya tukang mabok dulu, nggak pernah sholat, dia nggak sah jadi wali. Itu. Makanya kadang-kadang orang-orang yang begitu tuh mewakilkan saja nanti ijabnya kiai lah, ulama, ustadz, tokoh masyarakat yang apik, yang baik, diwakilin aja. Dia nggak berani mengijabkan. Saya kawinkan putri saya yang bernama si A binti saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang dibayar tunai. Nggak berani ngomong gitu. Kenapa? Karena masih banyak dosa. Tapi kalau dalam kitab lain itu dijelaskan, wali yang fasik itu bisa menikahkan putrinya, menikahkan anaknya dengan syarat dia harus istighfar dulu, harus taubat. Di saat itu, kalau dia belum taubat, maka perwaliannya tidak sah, walaupun dia bapaknya. Makanya dalam khutbah nikah itu ada qulu jami'an astaghfirullahalazim, ayo istighfar bersama-sama. Nah kalau dia sudah istighfar, lalu dia menyatakan tidak akan lagi melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan munkarat, maka wali yang ia jalankan sebagai wali, nah itu menjadi sah. Tapi wajib syaratnya taubat dulu. Bagaimana setelah taubat lalu dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat lagi? Terserah. Yang penting begitu dia ingin menikahkan anaknya, putrinya, dia taubat dulu. Makanya pentingnya khutbah nikah di situ, untuk memberikan pertaubatan kepada mereka yang hadir, terutama kepada wali. Siapapun dia, baik dia yang menjadi wali nikah langsung sebagai orang tuanya, atau dia taukil, dia mewakilkan kepada orang lain. Kiai, saya berwakil kepada Kiai untuk mengakadkan putri saya sebagai ijab, diserahkan, penyerahan. Oh ya, saya terima. Kiai begitu. Lalu Kiai ngomong, saya nikahkan saudara dengan putri, dengan si Anu binti Anu yang walinya telah berwakil kepada saya. Nah, dia yang mewakilkan juga harus bertobat juga. Astagfirullahalazim. Seorang khotib ketika khutbah itu, dalam khutbah nikah, dia menyatakan, menyerukan qulu jami'an astaghfirullahalazim min tarkis sholah, astagfirullahalazim wa min tarkis zakah. Ya Allah, saya minta maaf atas sholat-sholat yang pernah saya tinggalkan. Ya Allah, ampunilah saya atas zakat-zakat yang saya remehkan. Ya Allah, ampunilah saya atas maksiat-maksiat baik yang saya ingat maupun yang saya lupa. Nah setelah itu baru tuh langsung mengadakan ijab qabul. Gitu. Jadi jangan dianggap nggak penting tuh gituan. Khutbah nikah penting gitu, untuk supaya dia sah menjadi wali. Kita nggak tahu apakah kita dinilai oleh Allah sebagai orang fasik atau tidak. Makanya harus bertobat dulu sebelum menjadi wali nikah.
gitu ya, namanya khutbah nikah. Sekarang udah banyak orang yang, oh, janganlah kelamaan, kelamaan nggak boleh. Karena khutbah nikah itu walaupun sunnah hukumnya, tetapi dia membawa sesuatu hal yang berarti. Artinya bisa menyatakan seorang wali itu sah menjadi wali. Bila wali itu adalah orang yang meremehkan sholat, orang yang selalu berbuat maksiat, maka dia wajib istighfar. Kemudian saksi, saksi juga begitu. Saksi sama syaratnya dengan wali. Wali nikah dan saksi syaratnya sama. Dia itu harus Islam, harus baligh, artinya dewasa, juga harus berakal, dan juga harus orang yang merdeka, bukan budak, juga harus berjenis kelamin laki-laki, perempuan tidak boleh jadi saksi. Nah, kemudian juga dia harus adil, artinya tidak fasik. Jika salah satu di antara syarat-syarat tersebut tidak terdapat pada seorang saksi, maka pernikahan dianggap cacat.